Iye, Surah Bara antara Kalteng. Apa kabar Bang Sigit? Baik, alhamdulillah. Bang, enaknya kita lepas masker deh biar Boleh, ngomongnya asik. Boleh. Oke. Bang Sigit, ketua komunitas gocapan di Kota Palangkaraya. Ya. Bang, mulai kapan itu terbentuknya gocapan itu Bang di Palangkaraya Bang? Sebenarnya awal muasal itu dari sebuah kesamaan hobi ya, sama-sama hobi olahraga dulu. Hobi olahraga, kemudian karena situasi pandemi sehingga membuat kita agak terbatas lah dalam hal olahraga. Akhirnya coba bincang-bincang dengan teman-teman wartawan, termasuk Mas Adi dan lain sebagainya. Waktu itu bulan Maret kita coba bikin grup konsep jersey yang sekarang kita pakai. Kemudian kita kopdar waktu bulan puasa sebentar. Kemudian kita rekrut beberapa teman yang punya visi sama, punya keinginan sama bersepeda. Kemudian jersey jadi bulan Mei, tepatnya kalau tidak salah tanggal 29 Mei kita goes perdana waktu itu. Oh, goes perdana. Gocapan singkatan dari apa sih Bang? Gocapan. Kemarin sempat bingung juga kita mau kasih nama apa nih gitu kan. Coba nama-nama yang mudah diingat, nama-nama yang kira-kira familiar. Akhirnya gocapan, goes cari sarapan. Goes itu aja, simple. Simple ya. Ke goes cari sarapan. Ya. Apa itu Bang? Jadi kok beda dengan komunitas-komunitas sepeda di Kota Palangkaraya yang lainnya? Ya. Kenapa harus jadi goes cari sarapan? Mungkin ada sesuatu kah? Ada seperti apa? Memang setiap kita membentuk sesuatu komunitas kita pasti punya tujuan. Selain kita memang maunya olahraga, meningkatkan imunitas di situasi pandemi COVID-19, kita juga ada misi-misi khusus dari kegiatan goes kita. Nah, gocapan, goes cari sarapan, dari namanya sudah ada kata sarapan. Jadi setiap kita goes hari Sabtu pagi, kita selalu ada tempat sarapan yang kita tuju. Nah, jadi rute dari setiap Sabtu itu pasti berubah-ubah. Tergantung kita mau makan apa, di mana. Misalnya, ketika kita mau makan di wilayah rawon di wilayah ruas jalan Cilikriwut misalnya, berarti rute sang leader nanti akan mencarinya rute di sekitaran wilayah tempat makan. Jadi tidak jauh begitu. Nah, itu kita gilir terus. Nah, kalau dari bulan Mei sampai sekarang sudah ada puluhan tempat makan yang kita singgahi. Ya. Itu supaya orang mengetahui rasanya biar jos, biar enak. Itu seperti apa Bang? Ya, memang gini. Misi kita ketika kita datang sarapan di warung A misalnya, kita pasti sebelumnya sudah melalui rekomendasi dari teman, tahu di sosmed dan segala macam, kita datang, kita makan di situ. Kemudian kita share di sosial media kita, di Facebook, di Instagram. Tujuannya adalah untuk mempromosikan UKM warung-warung tersebut yang kita datangi. Nah, supaya masyarakat jadi tahu bahwa di Palangkaraya ada tempat makan sarapan yang recommended nih, silahkan dicoba. Jadi gocapan hadir bisa membantu UKM warung-warung yang ada di Kota Palangkaraya untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas sehingga banyak orang datang, omsetnya meningkat. Tujuan kita itu saja, membantu, mengangkat, mempromokan UKM yang ada di Kota Palangkaraya. Bang, kayaknya ada stiker juga tuh. Ya, saya lihat setiap kali makan taruh stiker. Betul. Nah, itu apa sih Bang? Maksudnya taruh stiker apakah ditandai atau orang-orang ini bekas jejak rekamnya gocapan atau seperti apa? Betul, semua benar. Jadi intinya stiker itu adalah lambang identitas dari suatu komunitas. Nah, ketika kita makan di warung A, kita tempel itu stiker supaya orang tahu bahwa gocapan pernah makan di sini. Bahwa tempat makan ini sudah pernah didatangi gocapan. Jadi supaya orang tahu, oh gocapan gue cari sarapan. Memang tujuannya hanya untuk diketahui saja. Tapi minimal itu sebuah pendataan bagi kita. Karena nanti pada saatnya akhir tahun kita akan coba kompilasi. Berapa jumlah rumah makan yang sudah kita datangi selama medio kita Mei sampai dengan nanti Desember 2021 Bang ya? 2021. Jadi memang tujuannya kita untuk membantu mengangkat potensi UMKM yang ada di Kota Palangkaraya. Oke, yang peserta gocapan sendiri Bang, apakah itu dari kalangan atas, bawah, dan tengah atau seperti apa Bang? Di sini seperti apa sih? Iya, sebenarnya gocapan itu bebas. Di gocapan itu memang asal muasalnya latar belakang wartawan. Oh, ada wartawan juga. Olahraga. Kemudian saya ada di situ. Kemudian lama berkembang teman-teman kita ada yang dari PNS, ada yang jadi swasta, ada yang pensiunan polisi, ada yang ibu rumah tangga. Ada yang polisi aktif, ada yang memang dasar goeser. Ya. Ya ada, semua gabung di sini. Nah, alhamdulillah kehadiran gocapan
ya lumayan diterima lah. Karena eksistensi kita terus berjalan. Setiap hari Sabtu kita selalu goes rutin. Yang membatalkan kita goes hanya satu, cuaca hujan misalnya. Karena kita sudah persiapan karena hujan turun kita batal goes. Jadi sedih juga karena harusnya hari itu kita datang ke rumah makan A. Mereka harusnya mendapat rezeki dari kita. Tapi karena hujan ya apa boleh buat, akhirnya kita tunda di waktu berikutnya lagi. Nah, jadi itu intinya, siapapun bisa masuk gocapan. Siapapun Bang ya? Siapapun, asal punya sepeda aja. Sepedanya pun macam-macam, tidak hanya MTB, RB, sepeda apapun boleh. Mau BMX, mau apa, asal dia ikut gocapan, rute bareng gocapan, ya oke, welcome, tidak ada masalah. Jumlah anggotanya berapa sih Bang? Saat ini sudah hampir 50-an lah. 50-an Bang ya? Cuman yang aktif di setiap kita goes kurang lebih 20-an. 20? 20-an, jadi selalu ada lah aktif. Artinya Bang Sigit harus merogoh kocek ratusan ribu tiap minggunya ya Bang ya? Atau patungan itu seperti apa Bang untuk membayar rumah makan? Jadi gini, dari awal sudah kita jelaskan karena kita adalah gocapan, gue cari sarapan. Saya dari awal menyampaikan ke teman-teman anggota bahwa untuk sarapannya tidak usah teman-teman pikir. Itu urusan sarapan, urusan saya pribadi lah. Hitung-hitung sedekah, hitung-hitung kita berbagi rezeki di tengah situasi yang sulit begini. Tentu UKM menjadi apa ya, sektor yang paling terdampak dari kegiatan adanya PPKM dan juga COVID-19. Makanya dengan kita berbagi sedikit, ya walaupun tidak seberapa lah, minimal ada setiap minggu yang kita bisa berikan ke mereka. Mereka mendapat untung, kita pun mendapatkan gizi kenyang gitu aja. Jadi, nah untuk yang lain-lain memang kawan-kawan gocapan ini juga punya jiwa sosial yang tinggi ya. Mereka punya inisiatif, ada iuran bulanan. Nah, iuran bulanan kemarin sudah kita sepakati bahwa itu diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Misalnya membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Dan kemarin sudah langsung action. Gimana kemarin itu, waktu di kebakaran di Tumbang Rungan misalnya. Oh, Tumbang Rungan. Gocapan dengan kas sekian kita membelikan waktu itu setelah konsultasi koordinasi dengan aparat desa di sana, kelurahan di sana, bahwa korban memerlukan selimut, memerlukan bantal, memerlukan guling. Nah, akhirnya kemarin kita rembukan, sepakat untuk kita belikan itu dan kita antar sambil goes. Sambil goes kita antar bantuan itu kepada saudara-saudara kita di Tumbang Rungan misalnya. Terus kemarin ada banjir misalnya di PT Kotimpun. Itu ada saudara-saudara kita yang rumahnya terendam. Nah, kita juga kemarin patungan ke sana, kita beli sembako, kita bawa setiap hari Sabtu, kemarin Sabtu dan goes. Dan asiknya waktu itu akses menuju ke PT Kotimpun masih lumayan tinggi. Jadi itu melalui perjuangan yang cukup berat juga, pick up dengan kita bersepeda goes. Kita tetap terabas banjir dan ya itu seninya gocapan. Kita sehatnya dapat, berbaginya dapat, membantu sesama dapat. Intinya supaya orang tahu bahwa gocapan ini bukan hanya sekedar komunitas goes rame-rame, tapi hadirnya gocapan ini bisa berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan terutama. Berapa kilo sih Bang selama dari bulan Mei tadi ya? Awal Mei. Iya, berapa kilo? Dan katanya pernah sampai ke Bukit Cinta katanya ya, kan. Nah, betul. itu apa namanya? Tempat-tempat orang goeser apa? Untuk trail dan off-road. Nah, itu kok bisa naik ini Bang ke sana gitu Bang? Ya, sebenarnya gini, kalau untuk jarak setiap Sabtu itu kita tidak kurang dari 30 kilo. 30 kilo. Setiap satu, bahkan rute terjauh dulu pernah kita hampir 50 kilo. Memang kita tergantung di mana domisili kita. Kalau untuk kawan-kawan yang domisili di kilometer 10, startnya di Bundaran Besar sudah pasti mereka hampir 60 kilo. Kalau kita yang di areal kota ini mencapai 30-40 kilo, mereka pasti lebih 60 kilo. Nah, kemarin juga kita nggak hanya di kota. Kita coba lebarkan sayap. Kita bosen nih dengan rute aspal melulu. Kita bosen dengan jalan tanah tapi di aspal di Palangkaraya. Kita kemarin coba tantangan baru, kesepakatan kawan-kawan juga, kita coba main di Tengkiling, di Bukit Tengkiling. Gimana sih rasanya menggunakan sepeda MTB di trek yang sesungguhnya, karena sepeda gunung harus naik gunung kan. Nah itu juga kemarin pengalaman menarik juga kan. Kemarin kita naik pickup dari Palangkaraya menuju ke depan Subut, kemudian kita prepare di sana, dan waktu itu kita gabung juga ditemani oleh komunitas goes yang lain yaitu GTB, Goes Tanpa Batas. Mereka yang mimpin menjadi leader karena kita waktu itu memang blank ya. Areal di Tengkiling mana sih yang spot-spot bagus, trek-trek bagus yang bisa kita lalui. Tentu setelah sebelumnya kita diskusi karena kita banyak amatir, karena Ibu Ketua Bawaslu kota segala macam, ada yang perempuan kan. Jadi kita coba jangan tapi berat gitu. Dan akhirnya kemarin
sudah kita lahap dan memang berat sebenarnya. Dan memang berat, tapi alhamdulillah semuanya sampai dengan selamat. Bahkan kita finish di Bukit Cinta atau di Bukit Kalalawet dengan tanjakan yang luar biasa ekstrim. Teman-teman bisa melalui itu karena memang spesifikasi sepeda yang kita pakai kan sepeda gunung. Sepeda gunung ya. Sepeda dengan sepeda RB, jadi tidak ada masalah. Kita bisa sampai ke sana. Dan dijamu oleh Pak Habib waktu itu, mantan Wakil Gubernur. Tentu melalui forum ini kita ucapkan terima kasih kepada Habib Ismail yang sudah bisa memberikan kita fasilitas, tempat dan juga makan pagi. Makan pagi sarapan di atas Bang ya? Di atas Bukit Cinta. Luar biasa, luar biasa. Bang, abang ini kan juga wakil rakyat, anggota DPRD Kota Palangkaraya Komisi C. Ya? Membidangi olahraga juga salah satunya. Apa nggak terganggu Bang? Apalagi di DPRD kan padat Bang jadwalnya. Itu seperti apa Bang? Ya sebenarnya di DPR itu dibilang padat-padat, dibilang tidak juga tidak. Tergantung bagaimana kita memposisikan diri. Nah, saya dalam hati di awal sudah punya komitmen bahwa hari Senin sampai dengan Jumat ini adalah waktu kerja. Waktu kerja yang kita wakafkanlah diri kita ini untuk membantu masyarakat melalui parlemen. Nah, Sabtu itu memang waktu buat keluarga, waktu hobi, waktu untuk keluarga, dan juga Minggu. Jadi kita hanya waktu 2 hari nih, makanya kita manfaatkan 2 hari ini betul-betul untuk bagaimana kita bisa olahraga, bisa tetap membangun jaringan dengan teman-teman yang sehobi. Dan yang saat ini saya tekuni hanya 2 saja hobi, karena nggak cukup waktunya lagi, mau hobi apa lagi bingung. Selain sepeda? Jadi hanya sepeda sama off-road saja. Oh 2 Bang ya? 2 itu aja, karena memang banyak sih, ada yang bola, futsal, banyak yang ngajak main bulu tangkis, banyak yang golf ngajak. Tapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu, hanya. Tapi kalau untuk 2 ini. Nah, sepeda sama off-road itu Sabtu Minggu itu sudah hampir pasti kita. Berarti Sabtu dan Minggu itu nggak bisa diganggu gugat ya? Nggak bisa diganggu gugat. Itu waktu buat keluarga, bersama keluarga, dan juga untuk hobi. Sekarang Bang, waktu di zaman COVID kemarin udah mulai ready nggak nih? Apa teman-teman, apa dimarahin sama tim Satgas atau seperti apa Bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena waktu itu kita memang ya belum terlalu banyak kan, pertama, dan juga untuk prokes kita tetap gunakan masker, kan? Jadi tidak masalah. Dan kita tidak berkerumun bergerombol gitu kan, kita pun ada berjarak gitu. Karena kita ya latar belakang tadi, kita ada yang politik, ada yang PNS, ada yang wartawan, kita tahu semua aturan kan. Jadi semua mengalir saja lah, tidak ada masalah itu. Oke, Bang, kembali kita ke UMKM Bang ya. Selama sangat terbantu nggak mereka itu, atau setelah didatangi gocapan, misalnya soto A atau B, tambah banyak pengunjungnya atau seperti apa? Pendapatan di tengah pandemi seperti ini Bang? Memang kalau riset secara mendetil belum pernah. Dampak setelah kehadiran gocapan terhadap warung meningkat omset, itu tidak ada. Tidak ada yang spesifik kita teliti, tapi minimal pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruh, pasti Bang, ada ya? pengaruhnya. Pengaruh. Kecenderungan kita masyarakat Palangkaraya itu mencari tempat makan, tempat hangout atau tempat apapun itu pasti setelah mendapatkan rekomendasi atau pernah melihat di sosmed atau di mana, pasti. Lalu setelah melihat pasti dia ada kecenderungan ingin mencoba. Oh, kalau gocapan aja ke sana, gocapannya kan diisi oleh orang-orang wartawan, orangnya yang tentu lidahnya itu ya bisa dipertanggungjawabkan dalam tanda kutip, pasti enak nih kan itu. Jadi orang pun pasti akan mencoba ke sana. Nah, dengan begitu justru pasti akan sudah membantu mereka untuk mempromokan. Karena tidak semua warung-warung apalagi yang di pinggir-pinggir jalan itu menjamah sosial media yang sebanyak yang kita punya, relasi yang kita punya. Jadi sedikit banyak kita telah menjadi jendela kecil bagi UKM-UKM di Kota Palangkaraya yang lebih banyak dilihat. Kalau sudah dilihat pasti akan dicoba. Itu harapan kita. Kalau sudah dicoba pasti akan berdampak beromset penjualan. Bang, katanya ada event juga. Pemerintah kota juga mau bikin event. Apakah gocapan berpartisipasi? Kan salah satunya sama tuh. Foto atau nanti foto di tempat makan atau seperti apa Bang? Ya mungkin konsep kita dilihat mereka mungkin ya. Karena gocapan ini hadir membantu dicontoh UKM. Dicontoh ya. Mungkin ya, mungkin. Nah, terus kebetulan dalam waktu dekat juga ada event di kota yang tujuannya juga membantu mempromokan UMKM. Ini menarik meskipun digelar secara virtual karena tidak mungkin start bersamaan di satu titik mengingat pandemi seperti ini. Dan itu kita apresiasi, kita acungi jempol bahwa segala sesuatu kegiatan yang bisa membantu perekonomian masyarakat, karena indikator dari kemajuan ekonominya daerah itu stabil atau tidak kan
bagaimana bertahan tidak nih UMKM di tengah pandemi. Kalau masih bertahan, masih banyak warung buka, artinya kita masih bisa survive. Tapi kalau itu sudah tidak ada warung yang buka karena omsetnya jatuh, Gitu. tidak mampu lagi beli bahan karena tidak imbang dengan pendapatan, nah itu celaka ini. Harus dicari solusinya. Tapi kalau begini, saya lihat di Palangkaraya udah bagus lah. Bagus ya. Bagus artinya masyarakat juga sudah himbauan-himbauan pemerintah untuk berbagi belanja di warung-warung terdekat, sudah itu juga dilakukan. Jadi ini juga membantu para pegiat UMKM. Nah, tentu untuk berpartisipasi kita rencananya ikut. Karena memang ini virtual ya. Virtual, jadi tinggal kita download di Play Store salah satu aplikasi. Kemudian kita ada petunjuk, kita jalan aja mau kemana sesuai rute. Karena kebetulan hari Sabtu juga hari rutinnya Gocapan. Jadi tidak masalah. Nanti tinggal kita teknisnya rembukan. Karena untuk mengejar hadiah kita tidak mungkin kita hanya berharap kalaupun bisa caption terbaik atau caption terunik, siapa tahu dapat hadiah kan. Kan banyak wartawan nih pintar nulis kan, siapa tahu begitu diupload di Instagram dipilih menjadi yang terbaik kan lumayan. Kalau jarak tentu kita menyerah ada tanda kutip. Karena di Palangkaraya banyak komunitas-komunitas yang memang sudah lama di goes. Kemudian juga para biker yang RB ini pasti, karena yang dinilai kan jarak terjauh pria, jarak terjauh wanita. Tentu kita tidak sanggup mengikuti itulah. Kita enjoy saja, tetap menjadi jati diri Gocapan aja. Tempat makannya lupa. Nah, itu yang penting. Kalau perkembangan sepeda di Palangkaraya, Bang, seperti apa nih, Bang? Meningkat atau penjualan dari sepeda sendiri? Akibat pandemi kemarin kan. Memang sama seperti di daerah lain lah. Kemarin kita begitu awal-awal pandemi memang sepeda ini luar biasa. Tingkat penjualan di toko-toko sepeda yang ada di Palangkaraya meningkat. Tapi kalau sekarang sudah mulai kembali ke normal lagi, bahkan mulai agak sepi. Artinya orang beli sepeda sekarang dalam waktu 1 bulan mungkin bisa dihitung aja lah. Kalau dulu sudah mulai, dulu banyak sekali. Kalau kita sekarang lihat aja, misalnya di kawasan-kawasan sore, tempat-tempat olahraga di wilayah Adoni Samad, bandara misalnya. Dulu waktu awal pandemi, hari Sabtu, hari Minggu itu luar biasa sekali masyarakat bersepeda dengan menyewa sepeda waktu itu. Dia Sudarso dan sekitarnya. Sekarang sudah agak kurang. Tapi komunitas atau masyarakat yang memang penghobi sepeda sebenarnya tetap ada. Tetap ada. Kita bisa lihat hari Sabtu, hari Minggu, bahkan hari-hari lain kita masih lihat beberapa komunitas bisa keliling. Nah itu sekarang tinggal bukan hangat-hangat tai ayam, bukan ikut-ikutan, bukan tren, bukan apa, tapi memang kebutuhan. Memang orang yang memang menjadikan goes ini sebagai sarana untuk meningkatkan imun dan olahraga. Tetap ada terus. Kalau perkembangan cabornya sendiri gimana, Bang? Nah, kalau cabur sekarang ini kan di Kalteng terutama untuk cabur yang menaungi sepeda ini kan masih baru terbentuk ya. Baru terbentuk dan belum di SK-kan oleh pengurus pusat. Kemarin alhamdulillah Pak Gubernur, Pak Haji Sugianto Sabran dipercaya untuk menjadi ketua ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kalimantan Tengah. Nah, memang sudah disusun struktur kepengurusan, sudah ditandatangani Pak Gubernur dan sudah diajukan ke pusat, di mana ketua pengurus pusatnya adalah Pak Listio Sigit Prabowo, yang tak lain adalah Bapak Kapolri. Dan itu sudah, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat SK itu terbit, sehingga ISI Provinsi Kalimantan Tengah bisa segera membuat program kerja untuk menjaring atlet-atlet dan membuat event untuk menjaring bibit-bibit muda tentang sepeda, olahraga sepeda. Karena kita ketinggalan jauh sekali dengan provinsi tetangga kita Kalimantan Selatan. Mereka banyak sekali event. Terakhir kemarin Tour de Loksado misalnya. Mereka bikin terus kegiatan. Nah, sementara kita masih stagnan, hanya klub-klub yang mandiri, independen lah, yang berpartisipasi membawa nama Palangkaraya. Tapi untuk isi Kota Palangkaraya sendiri belum ada, karena isi provinsinya pun masih kita nunggu SK. Mudah-mudahan, minta doanya, mudah-mudahan cepat dikeluarkan SK. Langsung kita konsolidasi organisasi, membentuk, mengaktifkan lagi seluruh isi yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Tengah untuk kembali mereka bangkit. Kita bikin event, kita cetak pelatih-pelatih handal dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Pak, anggarannya sendiri nanti dari mana tuh, Bang? Kalau isi karena cabur sama seperti yang ada di KONI, sebenarnya bisa mendapatkan dana dari bantuan hibah dari pemerintah provinsi, bisa dari pihak sponsor, bisa. Tapi tergantung nanti bagaimana kelihayan ketua dalam menggali sumber-sumber pendapatan untuk menggerakkan roda organisasi. Saya pikir di Kalimantan Tengah banyak swasta yang bisa terlibat. Tinggal diminta 1-2 perusahaan besar, saya kira isi bisa hidup lagi. Karena
keinginan dari masing-masing daerah itu mereka selalu tanya ke kita kapan ada event di Palangkaraya, kapan ada event ini itu, karena sudah lama sekali kita tidak pernah ada itu. Artinya atlet-atlet yang mempunyai kemampuan itu sudah siap juga sebenarnya. Sudah Bang, ya? siap sebenarnya. Mereka latihan secara mandiri atas nama klub pribadi, mereka latihan tiap pagi. Itu atlet-atlet yang potensial sebenarnya. Nah, cuman mereka tidak bisa tersalurkan karena tidak ada wadah induk organisasi. Dan tidak ada event yang rutin yang membuat mereka ini ada target latihan. Saya latihan ini untuk mencapai target untuk event A misalnya. Nah itu yang belum ada. Jadi mereka hanya sekedar jaga kondisi aja. Bang, ada nggak hal yang terunik misalnya atau hal yang konyol ketika bersepeda? Kan jalur kita nggak ada bang ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah ketika lewat di klakson orang nggak senang sama kita. Ini jalan ada nggak pernah gitu-gitu bang? Ya pasti ada karena lagi-lagi kita bersepeda ini kan ada budayanya juga. Kadang yang menjadi debatable kita nih adalah ketika lampu merah misalnya. Lampu merah ini kita berhenti atau tidak? Sepeda. Sedangkan yang berhenti itu kan run more, kendaraan bermotor. Sepeda enggak toh? Sepeda tidak bermotor. Iya. Nah, jadi selama ini kalau kita di Gocapan sih melihat situasi. Melihat situasi, kalau situasi ramai, ya kita berhenti. Tapi kalau situasi lengang, kita tetap goes pelan sambil melihat kanan kiri supaya kita aman. Siap. Karena ada juga persepsi masyarakat bahwa ini sepeda robos nih, jalan punya nenek moyangnya kan gitu. Itu kan ada juga. Yang kayak gitu kan. Terus ada juga teman-teman mungkin kalau di kita sih biasanya kita mungkin 2 jalur ya kalau jalan besar. Tapi kalau kita misalkan jalur Kalibata misalnya jalan sempit, kita juga minta teman-teman di Gocapan untuk 1 jalur. Nah ini juga bagian dari edukasi bagaimana kita menjaga diri juga bersepeda di jalan raya secara beretika, secara benar, tanpa harus membahayakan orang lain dan diri kita sendiri. Nah ini memang harus terus belajar karena ini mindset mental. Kadang merasa ini udah sambil ngobrol lagi kan di jalan, tapi kita nggak lihat di belakang ada mobil yang nunggu kita. Ini kan mangkal juga orang, kalau di bel takut marah, nggak di bel takut ketabrak. Nah jadi sekali lagi banyak pelajaran yang didapatkan di saat kita goes, pelajaran hidup dan lain sebagainya. Oke, apa istri nggak marah bang? Sabtu dengan Minggu kan goes mulu, ini kapan lagi nih ngajak anak istri keliling? Ya, jadi memang itu selalu ada pertentangan itu. Tapi alhamdulillah saya dikaruniai istri yang pengertian lah. Pengertian bang ya. Dan apalagi goes ini kan pagi. Goes pagi kita 4:30 bangun, berangkat ke titik kumpul, pulang paling lambat jam 9. Setelah jam 9 tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga untuk mengajak keluarga kita liburan atau kemana. Itu nggak boleh alasan kita capek goes. Itu sudah komitmen kita bahwa Sabtu Minggu adalah waktu untuk keluarga dan hobi. Ketika hobi kita sudah tersalurkan, otomatis tanggung jawab kita adalah bagaimana keluarga menyenangkan keluarga. Secapek-capeknya kita datang, kita harus cepat mandi, ganti pakaian, kita kemana. Nah jadi itu selalu saya ini kan di keluarga, makanya tidak ada protes buat mereka. Oh ya, saya juga dapat informasi nih. Katanya itu tikum titik kumpul ya? Nah, kumpulnya di Bundaran Besar. Kalau lewat dari jam yang ditentukan, anggota ditinggal. Benar itu bang? Betul. Jadi memang kita juga memberikan kepada anggota untuk tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah kita buat. Namanya konsensus ini kan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama di grup. Ya kalau kita tidak terapkan, siapa lagi yang bisa mematuhi aturan yang kita buat gitu loh. Jangan membuat aturan tapi untuk dilanggar sendiri. Nah memang ada beberapa juga kawan-kawan kita, ada macam-macam lah alasan, namanya kita ini ya, kadang bisa kesiangan, alarm tidak hidup, sepedanya belum dipompa, dan banyak hal lagi. Tapi ya itu problematika sebelum goes. Nah makanya selalu kita kadang ingatkan di grup, ayo karena besok baik goes, yuk cek dulu sepedanya, dipegang dulu banyak, kalau kurang angin dipompa dulu. Jadi supaya itu menjadi kebiasaan. Jadi di prepare dahulu. Jadi ketika bangun pagi tinggal mandi, pakai jersey, sepatu, tinggal berangkat. Sepeda tidak ada masalah. Tapi kalau sudah, kadang kita ini kan menggampangkan bahwa sepeda ini adalah senjata utama kita. Kita tidak bisa goes kalau sepeda nggak normal kan begitu. Jadi sepeda dulu nomor 1. Kadang kita persiapan dulu, udah pakai kaos kaki, pakai helm bahkan ya, mau berangkat banyak kempes. Nah, hal-hal sedemikian kita kemarin sudah kita selalu ingatkan untuk prepare sehingga tidak ada masalah. Itu kan kawan-kawan di Gocapan itu juga
sering foto-foto di Ya. setiap mereka berhenti. Mm-mm. Berhenti dikenalkan juga di Ya, apa? betul. Media sosial. Media Itu sosial. seperti apa itu, Bang? Ya memang kita juga karena dengan bersepeda kita menjadi tahu ada tempat-tempat menarik sebenarnya. Perkembangan kota juga tahu iya, ya. yang tanpa kita bisa lihat kalau kita tidak bersepeda. Ada juga seperti itu. Kalau kita pakai mobil terus, mungkin jangkauan kita ya yang jalan-jalan besar. Jalan-jalan besar. Pakai motor pun demikian. Tapi kalau bersepeda ada satu yang nggak bisa ditebus pakai motor, tidak bisa ditebus apalagi pakai mobil kan. Kita tahu tempat yang menarik. Misalnya ada pohon-pohon karet, ada hutan, bambu dan lain sebagainya. Kita coba singgah di situ, kita foto. Nanti di setiap komen pasti ada ini di mana. Kita kasih tahu bahwa Palangkaraya itu indah. Palangkaraya indah. Ada sudut-sudut Palangkaraya, kota Palangkaraya ini yang bisa kita eksplor keluar. Nah, itu lewat apa? Ya lewat sosmed. Jadi mereka jadi tahu, oh di Jalan Tinggang Ujung ada ini. Oh di Jalan Badak Ujung tuh ada ini. Nah, kebetulan saya sebagai anggota DPR, kebetulan juga lewat GWS itu kita jadi tahu perkembangan di sekitar dapil. Misalkan ada, oh jalannya lubang nih. Tidak hanya sedikit, banyak sekali lubang-lubang di jalan kan. Nah, jadi kita tahu ketika kita rapat dengar pendapat dengan mitra kerja misalnya, kita bisa sampaikan. Kita pernah lewat, tidak hanya ngomong gitu loh. Bahwa kita lewat, tahu aslinya melihat gitu kan. Nah, jadi dengan begitu kan kita bisa tahu kondisi kota Palangkaraya, kita sampaikan kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan, kita fungsi pengawasan, ya sinkron lah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu. Iya nih katanya ada juga nih yang Bang. Tolong Bang tanyakan apakah anggota Gocapan ada yang pingsan katanya Bang. Pernah nggak? Kalau pingsan enggak ada, tapi hampir ada ya. Hampir ya. Kemarin teman kita wartawan juga waktu kita nembus Gambut. Oh, itu berarti itu medannya luar biasa tuh di Gambut. Itu kan berat sekali. Karena apa? Waktu itu memang kita di bawah satu leader yang memang sudah lama di GWS ya. Waktu itu Mas Imam menjadi leader kita. Kita nembus Jalan Banteng Ujung, kemudian nyebrang lagi ke lanjutan itu. Kemudian kita balik lagi dan lewat Gambut. Di situ debu plus persediaan air minum teman-teman rata-rata habis. Nah, ini yang menjadi kendala juga kemarin. Mereka belum tidak sarapan bisa kali, minum, belum sarapan karena memang belum selesai GWS kan. Terakhir ya. Nah, terakhirnya. Jadi mereka kemarin sempat kayak misalnya teman kita Mas Hendri misalnya. Kemarin begitu sampai ke aspal di Jalan Lingkar Luar itu kan sudah mau katanya sudah gelap sudah kan. Nah, tapi kita tunggu dulu, istirahat dulu mereka minum dan sebagainya, recovery sebentar baru kita menuju ke titik untuk kita makan. Tapi kalau tidak ada insiden ya? Tidak ada. Kalau insiden jatuh adalah. Ada. Tapi yang lebih parah dari itu nggak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kita memang safety yang kita utamakan, makanya kita harus pakai helm ya kalau kita mau terabasan ya. Kalau memang kita hanya kota-kota mungkin ya tidak masalah, tapi memang kita anjurkan selalu pakai helm lah. Oh, oke Bang. Dijan, ada paradigma masyarakat itu ketika kita bersepeda adalah orang kaya Bang. Wah, sepedanya mahal, ada helmnya, sepatunya dan jersinya. Nah, biar kawan-kawan ini di Palangkaraya tahu, kan ada bermodal sepeda biasa sedang aja Bang, tapi harga yang tapi bisa ikut Gocapan. Kadang kita sepedanya sudah jadul, malu ikut gabung. Nah, ini gimana Gocapan nih? Boleh nggak? Gini, Gocapan ini tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa apapun latar belakang pekerjaan, profesi, apapun jenis sepeda, kita tidak pernah menyinggung soal harga. Yang penting bersepeda itu bentuknya sepeda, ada bannya, bisa dikayuh, ayo gabung Gocapan. Oke. Siapapun. Walaupun itu sepeda kayu bahasanya ya. Iya, yang penting dia bisa berjalan dan dia pede menaikinya untuk bersama-sama kita, enggak masalah. Karena memang apapun hobinya, kalau dinilai mahal-mahal, dinilai tidak pun tidak. Tergantung bagaimana kita bisa menilai sesuatu, dari sudut pandang mana kita melihat sesuatu. Kalau saya pikir semua hobi itu mahal itu relatif, sesuai kebutuhan. Kalau kita bilang mahal-mahal, tidak pun juga bisa. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jangan karena itu nggak jadi olahraga, nah itu yang salah. Ya. Apakah nanti kita Gocapan ini nantinya ada melakukan rencana keluar daerah Bang, atau ke Ketinggan atau ke Banjarmasin ya sekalian deh. Iya, sekaligus nyicipin kuliner di sana kan? Betul, undangan banyak. Undangan banyak, tapi kenapa di Ketinggan ada. Rencana kemarin mau ke Pulang Pisau ada, bahkan rencana ke Banjarbaru di area Kiram, di gunung yang kemarin itu sempat viral, teman-teman Palangkaraya juga banyak di sana. Itu sudah ada mulai pembicaraan ke sana. Artinya grade Gocapan ini udah mulai meningkat. Bosan lah di kota. Kita mau coba main di luar kota, bahkan di luar provinsi.
tentu yang menjadi sasaran kita selain medan yang cukup menantang juga kuliner daerah setepatnya apa. Nah itu jadi makanya nanti ini menjadi perhatian kita ke depan. Kira-kira kita harus tetap ikut berpartisipasi dan kita harus tetap mengupgrade ya skill kita, kemampuan dan keberanian kita untuk bisa berani main di tempat orang. Nah itu Bang, kalau teman-teman yang di Palangkaraya, para goeser apapun mau gabung, gimana sih caranya, Bang? sebenarnya caranya tidak ada cara harus daftar ini. Iya kan ini biasanya enggak. gitu, Bang, harus ada KTA-nya, Wah, ada harus ada KTA. ininya, nggak boleh langgar ini, nggak boleh gabung ini kan gitu biasanya. Memang sementara ini kita gocapan ini Bebas terbuka gitu ya? ya, Terbuka. terbuka, bebas, tapi ada rambu-rambu aturan yang itu kita sepakati. Misalnya titik kumpul, jam dan rute. Itu menjadi kesepakatan kita. Kalau ada orang lain yang mau ikut, ya mereka harus ikut kita. Ikut kita itu apa? Ikut Aturan titik tadi ya? kumpul, ikut makan di mana, ikut rute kita. Kalau dia hanya ikut titik kumpul tapi mereka misah sendiri jalurnya, ya kita anggap dia bukan gocapan gitu. Nah, kalau sudah menyatakan diri sebagai gocapan, komunitas kita ya kita ikuti ketentuan dan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Karena di gocapan ada yang sudah kita bagi tugas. Siapa leader, siapa bagian dokumentasi. Semua ada di situ. Siapa bendahara, siapa sekretaris, semua ada. Jadi peran-peran itu menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota gocapan yang diberikan kepercayaan, meskipun yang lain juga saling backup gitu. Jadi siapapun boleh gabung, silakan, tidak ada syarat khusus, langsung hubungi aja, pertemanan aja. Saya punya teman, Mas Adi punya teman, saya punya teman, ajak. Tidak ada masalah. Biar sih dibikinkan ya, tentunya. Dibikinkan. Ya, ini harapannya ke depan untuk sepeda apa, klub-klub sepeda di Palangkaraya seperti apa, Bang? Apakah berkembang pesat atau seperti apa makanya? Kan belum ada event nih selama ini, tapi Ya. goeser gitu-gitu doang kan. Gimana, Bang? Ya, memang untuk sepeda di Palangkaraya ini kan punya potensi yang luar biasa. Kita punya kota yang datar. Artinya tidak ada alasan bagi masyarakat dari segi usia berapapun untuk bisa goes. Lain halnya kalau kita tinggal di pegunungan, mungkin goes itu berpikir 2 kali karena berat kan. Berarti hanya orang-orang muda. Kalau di sini kan datar. Ya, kita banyak melihat di jalan-jalan banyak orang-orang tua pensiunan yang olahraga sepeda. Kita salut luar biasa. Nah, untuk anak-anak muda kita, adik-adik kita, bahwa bersepeda itu tidak hanya hobi, tidak hanya rame-rame, tidak hanya cari keringat meningkatkan imun, tapi juga bisa berprestasi kalau memang kita seriusi sebagai atlet. Dan atlet bersepeda masih terbuka lebar di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Nah, tentu ke depan harapan kita hadirnya gocapan ini juga semakin bisa memberi warna lah bagi perkembangan goes di Palangkaraya. Memang tujuan kita adalah bagaimana mempromokan Palangkaraya ini di mata luar. Tentu dengan prestasi. Ya, kalau olahraga jelas ada atlet, arahnya prestasi jelas. Tapi kalau untuk kita, ya kita anjang sana sesama komunitas di luar, kita bisa say hello, memperkenalkan tentang potensi wisata dari kota Palangkaraya. Bagi kita udah cukup itulah. Karena kita nggak mungkin jadi atlet karena usia kita udah lewat. Nah, mungkin begitu saja, kita menjadi jendela informasi bagi orang luar untuk mengetahui tentang Palangkaraya ini ada apa sih. Oh, ada sepeda, oh ada kuliner, ada wisata alam, budaya dan segala macam yang perlu dieksplor supaya masyarakat bisa lebih mengetahuinya. Oke, Bang, mungkin sampai di sini dulu, Bang, bincang-bincang kita di Bara Antara Kalteng. Nah, kawal Antara Kalteng, kalau kau mau gabung gocapan, maka gue cari sarapan, makannya gratis. Silahkan, monggo ke Bang Sigit. Oke, selamat jumpa. Klub Surah Bara Antara Kalteng.